Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, rangkaian Pentakosta sudah usai, saatnya kita memasuki Minggu Trinitas. Mari kita merenungkan bersama sebuah tema terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Trinitas atau Hari Raya Tritunggal Maha Kudus jatuh pada minggu pertama setelah Pentakosta, merupakan peringatan sekaligus penghormatan atas doktrin atau ajaran Trinitas, yaitu Allah yang Maha Esa dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitas dimengerti bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai satu pribadi dalam satu relasi kasih yang setara dan kekal, serta tidak dapat dipisahkan. Allah Tritunggal berkarya bagi keselamatan manusia dan pulihnya ciptaan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi, Trinitas bukan sekadar ajaran saja, melainkan praktek nyata karya Allah, di mana Bapa yang mencipta, Yesus yang menyelamatkan, serta Roh Kudus yang menolong. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a, Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya sungguh amat baik, dan manusia ditempatkan di sana sebagai mitra Allah untuk merawat, memelihara bumi. Mandat itu juga berlanjut hingga kini dan selamanya. Namun sayangnya, manusia sering mengabaikan. Bukti nyata bahwa manusia sering mengabaikan mandat tersebut adalah dengan semakin banyaknya kerusakan lingkungan hidup, namun manusia tidak merasa cemas serta segera bertindak untuk mencegah dan memperbaikinya. Manusia justru tidak berubah, semakin memperparah kerusakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, nampaknya memang tugas panggilan manusia sebagai mitra Allah harus senantiasa diingatkan kembali. Seperti dalam perikop Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang mengisahkan tentang para murid yang perlu diteguhkan kembali supaya tidak ragu-ragu. Dikisahkan bahwa para murid berkumpul di bukit di Galilea sesuai petunjuk Yesus. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya, namun ada beberapa yang ragu-ragu. Dalam kesempatan inilah Yesus kembali meneguhkan. Dia mendekati mereka dan berkata dalam ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus menegaskan kembali siapa dirinya, bahwa dialah Allah yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Para murid wajib mengingat itu. Mereka harus percaya penuh kepada Yesus, serta percaya diri sebagai muridnya. Sebab kepercayaan dan percaya diri sebagai modal utama dalam melaksanakan amanatnya. Dan selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan perintah pada ayat 19 dan 20. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apa makna dari perintah Tuhan Yesus ini? Yang pertama, pergilah.
memiliki makna bergerak tidak tinggal diam, bertindak meneruskan karya Yesus menjadikan semua bangsa muridnya. Yesus berharap agar semua orang di bumi menjadi muridnya dalam arti mau berguru dan meneladan Dia. Yang kedua, baptislah mereka. Baptis memang secara harafiah berarti membenamkan diri dalam air, mencelupkan, membasuh. Dalam Perjanjian Lama, setiap imam wajib membasuh diri sebelum mempersembahkan kurban. Para nabi juga meminta bangsa Israel untuk membasuh diri, yaitu kemauan untuk dimurnikan dan taat kepada Allah. Baptis dalam arti bersedia atau bertekad untuk berhenti berbuat dosa, berbalik dari cara hidup yang lama menuju hidup yang baru, taat pada kehendak Allah. Jadi baptis tidak sekadar ritual tanda penyambutan sebagai keluarga Allah, melainkan kemauan diri untuk hidup bersih, suci dari cara hidup yang lama menuju hidup yang baru sebagai orang-orang kudus. Kehidupan baru, suasana baru yang berbeda dengan sebelumnya. Tidak lagi hidup dalam dosa dan kebinasaan, tetapi hidup dalam kebenaran dan keselamatan. Kemudian yang ketiga, ajarlah mereka. Mengajar itu berarti memberitahukan dan memimpin agar orang-orang melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana yang dimaksud dalam kisah ini adalah seluruh ajaran cinta kasih Allah dalam Alkitab. Sebab dengan cinta kasih akan menjadi pemulihan. Menyatakan cinta kasih tidak hanya terbatas pada manusia, tetapi juga kepada lingkungan di mana manusia hidup. Itulah sebabnya orang Kristen mestinya juga mengajarkan, dalam arti memberitahukan dan memimpin dalam pemulihan lingkungan hidup. Selanjutnya, sebagai bukti penyertaan kepada para murid, Tuhan Yesus memberikan janji akan menyertai sampai akhir zaman. Penyertaan ini memiliki makna bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya kepada para murid saat itu, tetapi juga kepada kita saat ini dan kepada siapapun di masa yang akan datang. Dan penyertaan itu juga dalam segala situasi. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Trinitas merupakan ajaran sekaligus praktek nyata karya cinta kasih Allah yang berkesinambungan. Jika di dalam kitab Kejadian Allah Bapa telah berkarya mencipta, berlanjut melalui kehadiran Yesus untuk memberikan keselamatan serta Roh Kudus yang menolong manusia, maka sekarang ini setiap orang percaya juga dipanggil untuk melanjutkan karya Allah, memulihkan ciptaan demi terwujudnya damai sejahtera. Lalu apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, mari kita bergerak, tidak tinggal diam. Mari melakukan tugas mengajar, yaitu memberitahukan dan memimpin agar tercipta kehidupan baru. Sekarang kita akan memasuki new normal, kenormalan baru dalam COVID ini. Maka saatnya kita saling mengajar untuk kembali memulai kehidupan baru yang benar,
yaitu menjadi manusia penurut yang tunduk kepada aturan, tunduk kepada Allah. Sebab siapa yang menjadi penurut, dialah yang akan selamat. Kemudian yang kedua, mari kita saling mengajar pula bahwa manusia adalah mitra Allah yang diberi tugas merawat dan memelihara bumi. Semestinya malu jika kita yang seharusnya menjaga dan merawat justru ikut merusak bumi. Mari tidak hanya menebang tetapi juga menanam. Tidak lagi berburu tetapi budidaya. Tidak lagi kimia namun organik. Tidak membuat sampah tetapi mendaur ulang. Jika memang kita belum mampu memperbaiki, janganlah merusak. Selamat memulihkan kehidupan bersama Allah Trinitas. Tuhan memberkati. Amin.